Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Pancasila. Ayo Ripan, pimpin teman-temannya untuk Pancasila. Teman-temannya disuruh berdiri dulu. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, kita absen dulu. Afino, Aska, Nailil, Almira, Kevin. Mana Kevin? Masuk? Oh enggak, kemana? Oh sakit. Lihun. Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan tanya dulu. Sudahkah kalian siap belajar pada pagi hari ini? Sudah. Sudahkah siap untuk belajar? Sudah. Baik, kalau sudah, Rizal akan bertanya dulu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Lah, kemarin kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah, kira-kira siapa yang tahu ya apa alasannya Nabi Muhammad sampai hijrah dari Mekah menuju Madinah? Apa alasannya? Yelsa? Ripan? Oh, enggak tahu. Loh, gimana kok sudah lupa pelajaran yang kemarin ini? Ya. Sekali lagi, siapakah yang menemani Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad hijrah? Siapa? Abu Bakar. Terus siapa yang menggantikan tidurnya Nabi Muhammad? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus siapa yang mengepung rumahnya Nabi Muhammad? Siapa? Kaum kafir Quraisy. Baik, anak-anak,
hari ini ya kita akan mempelajari ya tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dengan pembelajaran DBL. Apa itu DBL? Diferensiasi based learning. Jadi di dalam pembelajaran ini ya itu nanti kita akan membagi beberapa kelompok, yang mana kelompok itu yang pertama kita akan mencari, kita kelompokkan dulu siapa-siapa dulu yang akan menjadi kelompoknya yang sudah kita tentukan. Paham? Tujuan pembelajaran ini yaitu agar kalian bisa memahami kisah hijrah Nabi Muhammad ya dengan sebenar-benarnya. Baik, saya tanya dulu, di antara kalian siapa yang suka pembelajaran dengan melihat video? Angkat tangan yang suka pembelajaran dengan video. Siapa yang suka dengan pembelajaran menulis? Jadi ketika kalian melihat video terus kalian tulis, siapa? Dah. Oh ya. Terus siapa yang suka pembelajaran secara praktek? Jadi langsung kita praktekkan, langsung menggunakan alat peraga. Banyak. Terus siapa yang suka pembelajaran dengan membuat poster atau membuat alur gambar bercerita? Oke, baik anak-anak, habis ini silahkan ya kalian sesuaikan kelompok yang sudah ditentukan ya. Baru nanti ada pembahasan di dalamnya, yaitu membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Baik anak-anak, silakan bergabung sesama kelompoknya masing-masing ya. Baik anak-anak, kelompok sudah terbentuk sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian dalam proses pembelajaran. Jadi untuk yang suka menulis ya bertempat di tengah. Jadi nanti kita beri buku bacaan, terus kalian simpulkan dalam bentuk tulisan. Paham kelompok ini? Paham? Nah, terus untuk yang kelompok gambar bercerita, berarti kalian nanti bikin alur cerita yang mana menceritakan tentang kisah hijrah Nabi Muhammad mulai dari Mekah sampai menuju nanti ke Madinah. Nanti Pak Rizal sudah siapkan lembaran untuk pengerjaan poster atau gambar bercerita. Berikutnya kelompok yang sebelah sini ya, berhubung di kisah hijrah Nabi Muhammad ini yang banyak berperan itu orang laki-laki, ternyata yang suka dengan melakukan pembelajaran secara pergerakan atau praktek ternyata banyak dilakukan oleh laki-laki. Baik, untuk anak laki-laki ini semua kelompok ini kalian akan memperagakan, yaitu bagaimana sih perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah. Paham? Paham? Baik, untuk yang menulis
ya. Terus untuk yang menggambar, terus untuk yang kelompok ini, khusus kelompok ini, silahkan tentukan tokoh-tokoh yang ada di kisah hijrah Nabi Muhammad ya. Setelah ditentukan, dicatat yang menjadi tokohnya siapa ya, terus sama buku bacaan silahkan dikeluarkan untuk mengetahui siapa saja yang ada di cerita tersebut. Paham? Ya, yang ini juga sama, silahkan simpulkan hasil dari apa yang sudah kalian baca. Berarti nanti perwakilan aja maju ke depan membacakan hasil dari kesimpulan tersebut ya. Terus yang ini juga ya, nanti dipresentasikan hasilnya di depan, cari gambar terus diceritakan. Paham? Baik anak-anak, apakah sudah selesai yang menjadi tugas kalian tadi? Kalau sudah, berarti kalian siap untuk mempresentasikan ke depan. Sudah apa belum? Baik, kalau sudah, nanti yang maju duluan yaitu dari kelompok yang suka menulis, yang membacakan hasil kesimpulan dari cerita yang sudah kalian bikin barusan ini. Silakan, siapa yang mau maju? Apa semuanya atau perwakilan? Semuanya. Ya wes, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suka menulis akan membacakan cerita hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Bagaimana awal keberangkatan Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar? Berdasarkan jawaban Jibril, maka Nabi Muhammad pergi mengunjungi Abu Bakar. Dalam keseharian, Nabi Muhammad SAW sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Namun kali ini beliau datang tidak seperti biasa. Ketika itu Nabi Muhammad datang ketika waktu zawal, di mana waktu tersebut cuaca sangat panas. Beliau memilih waktu tersebut. Itulah hasil dari kelompok suka menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari teman kalian, kasih aplaus buat teman kalian. Silakan duduk. Baik, selanjutnya yaitu akan maju presentasi kelompok dari gambar bercerita.
silakan dari kelompok yang suka menggambar dan suka bercerita dengan gambarnya untuk maju ke depan. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan nikmah hijrah. Pada suatu hari siang menjelang hari Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah beliau memintakan dengan Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau perlu mendapatkan izin untuk berhijrah. Ini hasil dari kelompok menggambar. Itulah hasil dari teman kalian yang mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok mana? Kelompok gambar bercerita. Sekalipun persiapan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah dengan sangat ketat, mereka tetap mengalami kegagalan yang memalukan. Pada malam itu Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidur tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu." Gambaran Sayyidina Ali sedang melaksanakan perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menempati tempat tidur beliau dengan berselimut sesuai yang diarahkan oleh beliau. Di dalam kamar Nabi Muhammad ada Sayyidina Ali yang diperintahkan untuk tidur, sedangkan di luar orang kafir Quraisy sedang mengawasi apa yang dilakukan Sayyidina Ali di dalam, kan tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mendatangi rumah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya mendapat perintah dari Allah untuk pergi hijrah. Baik Rasulullah, saya sudah menyiapkan 2 unta, yang satu untuk saya dan satu untuk Anda. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, bertepatan 23 September 622 Masehi, Rasulullah singgah di Kuba. Setelah dari rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Demi Allah, janganlah kau masuk dulu, biarkan aku yang masuk.
Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal di dalam Gua Sur selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu hingga malam Ahad. Selama tinggal di Gua Sur, Abdullah putra Abu Bakar membantu perjalanan hijrah keduanya dengan memberikan informasi berita tentang orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, memberikan minuman dari perahan susu kambing yang ia gembalakan. Di Kuba, Rasulullah singgah di kediaman Kulsum. Sementara itu Ali bin Abi Thalib menyusul dan berjumpa dengan Rasulullah di Kuba dan singgah juga di kediaman Kulsum. Di Kuba, Rasulullah membangun Masjid Kuba karena disitulah Nabi Muhammad tinggal selama 4 hari. Masjid Kuba inilah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah atas dasar takwa setelah kenabian. Ini proses pembuatan masjid di Kuba, yang mana masjid itu pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad. Ini anak belajar membuat miniatur Masjid Kuba. Inilah gambaran dari Masjid Kuba, yang mana masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di Kuba. Nah, beliau membangun masjid bersama sahabat-sahabat beliau. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sudah ada yang mau mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Baik, sebelum kita akhiri, Pak Rizal mau tanya dulu, apakah seberapa paham sih kalian dengan pembelajaran seperti ini? Ya. Kira-kira di awal tadi ya sudah ada pertanyaan, akan tetapi juga ada yang belum dijawab. Apakah sudah paham kalian tentang materi pada pagi hari ini? Sudah. Adakah yang belum paham? Nggak ada, semuanya paham. Jawaban paham? Paham. Coba sih, Rizal tanya semuanya, pada semuanya. Dari yang sudah kalian pelajari tadi, ya, kira-kira yang menjadi atau yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah apa? Hijrah dari Mekah ke Madinah tadi apa? Ya apa? Nur? Nggak tahu. Dad apa? Hah? Oh masih nggak tahu. Ya kan sama aja berarti kalau nggak tahu. Apa Ripan? Nggak tahu. Nailil? Karena kurang berkembang. Karena kurang berkembang di Mekah. Apanya yang kurang berkembang? Dakwah Nabi Muhammad. Baik, itulah pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sekarang silahkan kembali ke bangkunya masing-masing, ditata dengan rapi.
Sudah siap semua? Nah, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Habis ini kita masuk pada pembelajaran berikutnya, ya. Jadi kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, itulah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditunggu pembelajaran berikutnya. Terus untuk tugas, nanti tugasnya yaitu kalian di rumah bikin kesimpulan dari hasil pada pagi hari ini. Paham?